kebaikanmu. Oh, hidup baru kau beri. Kau telah ubah. Kau telah ubah rataku jadi tarian. Oh, hapuskanlah dosa dan masa laluku. Katakan, hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bernyanyi.
sang penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anak-Nya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anak-Nya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anak-Nya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Weh, kamu ngapain bawa bola? Oke, kan kita mau ibadah nih hari ini. Jadi kita ini hari ini mau main Games of Voltagers ya. Sini, gua bawain satu. Oke, kita mau main game apa nih? Nama gamenya Pass the Ball. Jadi ini cara mainnya itu kita harus kita nanti kasih ke Voltagers 2 bola. Satu nanti di A, yaitu di depan sebelah kanan. Dan satu di B, yaitu belakang sebelah kiri ya. Oke. Setelah itu nanti ada musik. Saat musiknya jalan, bolanya dioper ya dari si A dan dari si B ke sebelah situ dan si A ke sebelah sini ya. Setelah itu saat musik berhenti, kalian yang dapat bolanya harus perkenalkan diri dan kelas dan CG-nya ya.
Berarti bola itu waktu lagunya nyala harus dioper-oper ke temannya sebelahnya ya? Iya betul. Oke, berarti misal dari sana ke belakang terus jalan lagi gitu ya sampai musiknya berhenti. Iya, nanti jadinya nanti yang dapat bolanya harus memperkenalkan diri, CG dan kelasnya. Oke, sudah paham semua? Paham. Jul, Oke, kalau Julio. paham Julio. boleh bolanya dikasih Coba ke ngomong aja anaknya? Jul, ngomong Jul. Hah? Udah? Bolanya udah dikasih? Oke, kalau bolanya udah dikasih, boleh kita play lagunya? Coba Jul ngomong Jul. Lagu? Lagu? Halo lagu? Ku punya Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ciptaan baru. Kasih Yesus. Boleh jawab. Pulihkan diriku hidup bagi Dia. Ayo apa? Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, Stop. Boleh diambil, boleh diambil. Itu boleh diambil. Perkenalan nama, kelas, sama asal CG. Yang dapat bola coba berdiri, yang dapat bola coba berdiri. Oke, perkenalan nama. Oke, lanjut yuk, lanjut. ku diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Stop. Hoi, ayo coba perkenalan. Ya itu coba yang sebelah situ. Perkenalan nama, kelas sama CG. Namaku Jil, aku kelas 7 dan aku dari CG 088. Oke, salam kenal. Yang sebelah situ sekarang, yang belakang, yang belakang. Namaku Joshua. Namaku Joshua dari kelas 4 CG. Nggak tahu. CG gak tahu. Oke, thank you. Oke, kayaknya udah selesai ya games kita Ya ya. udah selesai ya gamesnya. Oke. Tapi nanti kita setelah ibadah akan main games lagi ya. Jadi ditunggu ya teman-teman. Oke, mungkin sekarang kita kasih sambutan lagi ya buat yang nonton di online sama yang di onsite. Oke? 1, 2, 3. What's up Voltagers? Yeay. Oke, sekarang kita punya info-info ya buat kalian ya. Silakan. Nah, tolong ke toilet sebelum ibadah ya. Ke toiletnya di P7 belakang situ. Sama tolong juga jangan melewati depan panggung karena area ini harus clear. Dan ya. Oke, Selanjutnya. yang selanjutnya. Siapa yang sekarang baru pertama kali hadir ke Voltage? Coba angkat tangan. Ada yang baru pertama kali hadir? Wah, itu tuh ada tuh. Ada tuh, 1, 2 tuh, ada beberapa tuh, oke? Nah, nanti kalian akan dikasih card sama... Oke, sebelum itu mungkin kita kasih salam terhangat kita ya buat mereka ya. Oke? 1, 2, 3. Welcome home! Next week datang lagi ya guys. Nah, buat kalian yang baru pertama kali hadir di Voltage hari ini, kalian bisa datang ke Welcome Home Lounge yang ada di sebelah sana. Nah, di sana kalian akan diperkenalkan tentang Gereja Marsharon lebih lagi, terlebih lagi tentang Eagle Kids. Nah, di sana juga kalian bakal dijelasin tentang CG Kids. Wah, CG Kids itu apa ya, Kid ya? CG Kids itu kelompok sel yang bisa bantu teman-teman untuk bertumbuh lebih dalam Tuhan. Dengan teman-teman yang seiman dengan kalian ya. Oke,
kalau belum ikut CG Kids bisa scan barcode yang di belakangnya kita. Oke, ini ya barcode-nya ya guys ya. Ya. Jadi buat kalian yang belum daftar, bisa di-scan barcode-nya di belakang sini, oke? Oke, yang selanjutnya, baptisan. Buat kalian yang baru pertama kali, yang mau dibaptis guys, kalian bisa baptis setelah ibadah voltage kalian bisa daftar dulu di Eagle Kids, di call center Eagle Kids gitu. Jadi buat kalian yang mau baptis, kalian bisa daftar dulu di call centernya Eagle Kids. Selanjutnya kita ada apa nih? Selanjutnya kita ada persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui scan barcode yang ada di amplop yang kalian dapat waktu pertama masuk ya. Dan juga dapat menggunakan tunai dengan dimasukkan ke dalam amplop itu ya uangnya. Untuk setelah kalian keluar, nanti akan ada kotak di mana kalian bisa masukin amplopnya ya guys. Oke, jadi kalau kalian mau ngasih online juga bisa guys. Kalian bisa scan barcode yang ada di belakang amplop untuk kalian ngasih melalui e-wallet yang ada gitu. Selanjutnya, prayer corner. Prayer corner diadakan di setiap awal dan akhir ibadah. Bagi kalian yang mau didoakan, kalian bisa datang ke kakak-kakak yang memegang sign itu, yang ada yang mau didoakan. Nah, kalian bisa datang ke situ buat kalian minta didoain gitu guys. Nah, yang terakhir nih yang gak kalah penting, minta drum roll-nya dong kak. Drum roll. 1, 2, 3. Bible Study. Nah, Bible Study akan diadakan tanggal 30 Juli jam 10 pagi sampai jam setengah 3 sore di Main Hall SCC. Nah, registrasi sudah dibuka dari tanggal 2 kemarin sampai besok guys. Jadi besok adalah pendaftaran terakhir. Nah, pendaftaran bisa kalian lakuin setelah ibadah. Di setiap ibadah ada di GMS Surabaya Barat, Surabaya Timur, sama Surabaya Selatan. Begitu. Nah, untuk fee-nya itu ada 30.000, itu buat lunch-nya kalian ya guys. Sama, kalian bisa loh guys minta orang tua kalian juga buat ikut, buat nemenin kalian, begitu. Oke, mungkin itu doang ya pengumuman kita hari ini. Kita mau ajak teman iPray kita buat naik ke atas buat berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami bisa beribadah kembali di ibadah voltage siang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah voltage, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak yang akan melayani di ibadah voltage siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya.
bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar. Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar. We will let His light shine. Woo! Yang semangat puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hey! Mari kita nyanyikan. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Katakan, tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Everybody jump, 1, 2, 3, hey! Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar. Katakan sama-sama, generasiku. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Katakan, tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Tuhan, kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Everybody get ready to jump. Hey! Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar. Everybody say, generasiku. Semuanya tepuk tangan atas kepala. Katakan, untuk generasiku. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Sekali lagi katakan, kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Mari kita nyanyikan yang sakit. Hey! Jadikanku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar.
Semua bersuka cita sekali lagi katakan haleluya. Let's clap our hands together. Clap, 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 clap. Hey. Siap ya, sama-sama kita berikan pujian bagi Tuhan ya. Sing, you are God, and we lift you up. Keep singing, keep praising, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy of all glory and oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Semua yang angkat tangannya tinggi-tinggi seperti ini, sing to you. Let endless praise resound every night and day and with no delay. Let endless praise. Sama-sama lompat lagi Tuhan. Woo! Hey, hey, hey. Yeah. Boundless love, light before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all we got, creation. Voltager saja nyanyikan. Oh, Lord over all. There's nobody like you. Yeah, to you. Let endless praise resound every night and day. Let everybody jump. Woo! Angkat tangannya seperti ini. Sing. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up, we lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done. Oh, mari kita berikan tarian bagi Tuhan yang terbaik ya. Let's jump, 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 jump. Voltage, let's sing. Let kami berikan pujian bagimu Tuhan yang terbaik sebab Engkau layak. Terima pujian, terima kemuliaan. We sing for you Lord, sing to you, to you. Let endless praise resound every night and day. Let endless praise to you. Hey. Ba-da-ba-ba. Semuanya kita kasih sorak-sorai buat Tuhan. Semua katakan haleluya. Kasih mutiara berkesudah bagi kami semua, amin. Yang setuju katakan amin. Semuanya tepuk tangan di kepala seperti ini. Yeah. Sukacita ada di tempat ini, haleluya. Nyanyikan. Telah ku temukan kasih-Mu mengalir selalu dalamku. Setiap hari ku mau bersamamu, Yesusku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak pernah jauh, selalu dekat menjagaku. Karena ku tahu ku milik-Mu, Yesusku. Betapa dalamnya, betapa besar dan
Clap. Clap. Sing. Wow, sungguh bersuka cita karena kasih-Mu yang telah ubahku. Sing. Wow. Ku berbahagia karena ku tahu Kau kasihiku. Hey. Wow. Sungguh ku bersuka. Sekali lagi ya. Kasih-Mu penuh dalam hatiku. Sekali lagi ya. Sing. Wow, ku bersuka cita karena kasih-Mu yang telah ubahku. Wow, ku berbahagia karena ku tahu Kau kasihiku. Wow, sungguh ku bersuka, kasih-Mu penuh dalam hatiku. Kasih-Mu buatku menari. Mari semuanya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang bersuka di tempat ini bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Wow, coba katakan sama kanan kirinya, depan belakangnya, atau dilihat ya sambil bilang, aku bersuka cita karena Tuhan gitu. Cita karena Tuhan. Ya, kamu juga bersuka cita karena Tuhan gitu. Yang online juga, ya, yang streaming juga. Kasih tahu orang yang di kanan kirinya, katakan aku bersuka cita karena Tuhan. Ya, mari semua mengangkat tangan tinggi-tinggi di depan Tuhan. Tuhan, kami bersuka cita sebab oleh karena kasih-Mu yang ubahkan kami. Sebab oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, yang mengangkat kami. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, kami ini miliknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kayak mau dekat padamu, dekat pada dekapan kasih-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu, itu kerinduan kami. Thank you Jesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu
mendekat padamu. Di dalammu ada kekuatan baru. Hiramaya Ramaya So, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami temukan kasih-Mu. Hiramaya Ramaya Ramaya Seradana. Mari semuanya mengangkat tangan, mari kita sembah Dia. Kau bisa katakan haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, kami semua menyembah-Mu ya Tuhan. Hiramaya Ramaya Ramaya So, Hira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 r
Kami rindu kepadamu Tuhan. Kami ingin dekat denganmu Tuhan. Ku rindu Engkau, kami rindu Engkau. Mendekat, mendekat kepadamu. Iramaya, ramaya, suramaya, nananaya, nana. Mari semua mendekat kepadanya. Di dalamnya ada kekuatan baru. Di dalamnya kau kan temukan kasihnya. Iramaya, ramaya, 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 sikarararararararara. Kami rindu padamu Tuhan. Haleluya. 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 Mari angkat tanganmu, sing haleluya. We sing haleluya. We sing for you Lord. Haleluya. We sing hallelujah. God stop agent sing it out. Hallelujah. Sing hallelujah. One more time we sing hallelujah. Sing haleluya. Sekali lagi dengan kesungguhan hati. Sing haleluya. We sing haleluya. Oh, come on and sing it out. Sing haleluya. Sing haleluya. Oh, we sing, sing haleluya. Sing haleluya. Mari sekali semua bisa kita sama-sama berlutut sama-sama di hadapan Tuhan. Sing haleluya. Lift up your hands. Hallelujah. Oh Lord, we sing for you, Lord. Sing hallelujah. Siap kami menyembahmu. Hallelujah. Let's sing this simple song to Him. Sing hallelujah. Yeah. Hallelujah.
menyembah-Mu ya Tuhan. Kami nyanyikan haleluya. Mari angkat tanganmu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan, yes, He's here. Dan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat hatimu. Ku angkat hatiku, ku pandang, kami memandang kekudusan-Mu saat kami menyembah. Dan mari semua kita bagi berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, katakan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah dan ku memuji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku dan ku pandang hanya kekudusan-Mu ya Tuhan. Dan saat ku sembah, rasakan kehadiran. Mari angkat hatimu, ku angkat ku pandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Rasakan kehadiran. Oh, ku angkat hati. Jika ramaya ramaya maramaya nana ramaya so. Saat ku sembah, saat ku sembah dan ku memuji-Mu ya Tuhan. Ku rasakan. Sekali lagi ya, angkat tanganmu, katakan, ku angkat hatiku ya Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah.
Kehadiran-Mu sungguh kami rasakan di tempat ini ya Tuhan. Setiap dari kami Tuhan datang ke tempat ini dengan keadaan yang berbeda-beda Tuhan. Hati kami rindu Tuhan. Mungkin ada juga yang sedang mengalami masalah. Tapi hari ini ketika kami datang di tempat ini Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan semuanya, kami mau lepaskan semua pikiran kami, masalah yang kami hadapi. Kami mau satu hal ya Bapa, datang ke tempat ini Tuhan, kami gak mau pulang sia-sia. Datang ke tempat ini Tuhan, kami mau ketemu pribadi-Mu Tuhan. Yesus, hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Hanya kehadiran-Mu Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Hanya kehadiran-Mu Tuhan yang akan membuat kami jalan dengan berani Tuhan. Jalan dengan iman. Apapun yang terjadi di sekitar kami, apapun yang kami lihat dengan mata kami mau memandang seperti Engkau memandang Tuhan. Izinkan hari ini kami melihat seperti Engkau melihat. Kami buka hati kami lebar-lebar. Kami mau dengarkan suara-Mu ya Roh Kudus. Beracaralah di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Kakak mau kasih kalian tebakan. Kira-kira tahu nggak ya kakak bawa apa di kantong? Ada something di kantongnya kakak. Alkitab. Alkitabnya kecil ya. Apa? Uang. Uang. Coba ya kita lihat ya. Kakak bawa permen. Nah, kakak tunjukin kalian apa yang ada di kantongnya kakak. Kenapa? Kalian tadi nggak tahu kan di dalamnya ada apa? Ada yang nebak uang, ada yang nebak Alkitab. Tapi waktu kakak tunjukkan ke kalian, when I show it to you, kalian bisa lihat apa yang ada di dalamnya, permen ternyata. Nah, sama juga dengan judul kita hari ini ya. Show your faith. Tunjukkan imanmu. Tunjukkan iman. Kalau tadi kan gampang ya, tunjukkan permen, tunjukkan benda gitu ya. Tapi waktu kita bilang tunjukkan iman, gimana caranya tunjukin iman? Iman aja gak kelihatan ya gak? Siapa yang tahu imannya seseorang? Gak kelihatan, ya Tuhan yang tahu dan diri kita gitu ya. Tapi gak kelihatan, orang lain tuh gak bisa lihat. Caranya gimana? Ada gak di sini yang ikut step up camp? Boleh angkat tangan? Banyak ya. Di step up camp inget gak di sesi pertama Kak Pau itu sharing tentang tubuh kita ini bukan cuma tubuh, iya inner strength, wah good job. Tubuh kita ini ada yang namanya manusia roh, gak kelihatan. Jadi yang kelihatan tuh tubuh fisik, tapi di dalamnya kita ada yang namanya manusia roh. Nah iman itu gak kelihatan karena ada di dalam manusia rohnya kita itu gak kelihatan. Tapi gimana caranya kita bisa show our faith, menunjukkan iman kita. Ternyata ada loh dikatakan di dalam Alkitab, di ayatnya yang Yakobus 2, yang punya Alkitab boleh dibuka. Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Oke, yang sudah siap sama-sama bacain sama kakak ya. 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.
Ternyata iman kita itu bisa ditunjukkan lewat apa kalau kata firman Tuhan? Perbuatan-perbuatan kita. Sama kayak, ada yang bisa lihat udara enggak? Enggak ya, enggak kelihatan ya. Tapi kita tahu ada udara, kenapa? Karena waktu kita, wah banyak yang kipas-kipas. Waktu kita kipas-kipas itu keluar udaranya ya. Nah, kalau misalnya kita nafas, ada udaranya. Kalau misalnya ada udara lewat, angin lewat gitu. Rambut kita, apa itu? Terbang gitu ya rambutnya, ada anginnya, ada angin yang menggerakkan. Kita nggak bisa lihat udaranya, tapi kita bisa lihat efeknya. Kelihatan efeknya ada anginnya, rambut kita terbang. Sama juga dengan iman. Iman itu nggak kelihatan, tapi yang kelihatan efeknya. Perbuatan kita menunjukkan apakah kita itu punya iman atau enggak. Jangan bilang kalau aku punya iman, tapi waktu kita les Mandarin, les piano, susah. Duh nggak bisa, nggak bakat aku memang, berhenti ya. Nggak bisa aku aku nggak mau les ini lagi, nggak bisa. Kita punya iman tapi gampang nyerah. Kita bilang kita punya iman tapi kita suka bohong. Kita punya iman tapi perbuatan kita nggak menunjukkan iman kita. Artinya belum tentu kita punya iman. Iman itu kelihatan ditunjukkan dari sikap kita sehari-hari, perbuatan kita di rumah, perbuatan kita di sekolah. Itu kelihatan dari iman. Nah, iman itu apa sih sebenarnya? Iman itu kita buka sama-sama lagi ya di ayatnya yang di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman itu apa sih iman? Ternyata dikatakan gini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu yang benar cuma satu. Iman itu cuma bisa satu. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itu kepada pribadi. Iman itu bukan kita kayak aku punya iman, kita pompa diri kita, aku punya iman. Bukan kayak gitu. Tapi iman itu muncul ketika kita itu mengenal pribadi Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus, percaya penuh sama pribadinya Tuhan Yesus. Nah, kalau dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, di sini ada enggak yang pernah punya harapan atau cita-cita atau pengen punya harapan gitu? Coba angkat tangan. Cita-cita paling enggak ya? Punya ya? Nah, waktu dikatakan ini tuh dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pernah enggak berharap sesuatu terus enggak kejadian? Contohnya ya, misalnya kemarin liburan nih, udah dijanjiin sama papa mama, yuk kita tanggal segini sampai segini kita mau pergi ke Bali. Wah seneng ya, excited, sudah siap-siapin barang kita, baju-bajunya kita sudah taruh dalam koper. Terus tiba-tiba H-1 kita mau berangkat nih, besok berangkat. Papa bilang, sorry ya gak jadi berangkat karena papa ada kerjaan mendadak dan nggak bisa libur. Nanti lain kali ya liburnya ya. Nanti papa janji lain kali kita berangkat lagi ke Bali. Perasaan kita gimana ya kira-kira? Sedih, kecewa. Apalagi kita sudah mengharap-harapkan itu bakal terjadi. Kecewa. Tapi waktu dikatakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, iman itu yang akan jadi kepastiannya kita bahwa kita itu tidak mungkin kecewa. Kalau tadi kita mau berangkat, kita kecewa ya mungkin, nggak kejadian. Kalau kita itu berharapnya sama Tuhan Yesus Kristus,
kita itu nggak akan kecewa dengan harapan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu sayang banget sama kita. Tuhan itu merancangkan hal yang indah. Makanya ada Alkitab yang bilang, Yeremia 29 ayat 11, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Aku merancangkan kamu masa depan yang indah dan penuh harapan. Indah dan penuh harapan. Waktu kita itu punya harapan dan gak kejadian. Waktu kita punya iman sama Tuhan Yesus, kita kenal Tuhan Yesus, kita itu gak akan kecewa. Mungkin sedih ya, pernah pasti sedih karena kita berharap itu terjadi ya. Tapi ada di dalam kita itu ada yang ngomong, tenang, aku akan sediakan jauh lebih besar dari yang kamu pikirkan. Aku akan sediakan jauh lebih indah daripada yang hari ini kamu gak dapatkan. Ada dalam hati kita itu ada Roh Kudus yang mengingatkan kita akan iman kepada Tuhan itu. Yang akan membuat kita bangkit lagi. Aku sedih, oke aku sedih. Tapi aku bangun lagi, besok aku berdiri lagi, aku tahu Tuhanku, Bapakku sudah sediakan yang lebih besar. Tugasku cuma percaya sekalipun gak lihat. Makanya ada ayatnya juga ya, iman itu percaya walaupun tidak melihat. Kita ngelihatnya tiap hari, mungkin kita berharap kita lihat orang tuaku bisa rukun. Aku pengen ngelihat orang tuaku bisa percaya sama Tuhan Yesus. Hari demi hari kita lewati, kok kayaknya yang kelihatan itu mustahil ya, kok kelihatannya gak kejadian-kejadian. Kita berharap, aku pengen dapat juara, aku akan belajar sungguh-sungguh, aku pengen dapat juara 1. Tapi hari demi hari kita lewati, ujiannya kok gak bagus-bagus. Waktu kita itu ada di dunia ini jalan gitu ya, kita itu ngelihat hal-hal yang mungkin mendaunkan, mendaunkan itu membuat diri kita itu kelihatannya gak bisa. Makanya perlu bangun hubungan sama Tuhan Yesus. Karena waktu di dalam hadirat Tuhan, waktu kita hari ini kumpul sama-sama di sini, ketemu sama pribadi Tuhan, waktu kita di rumah, kita saat teduh sendiri, kita doa sama Tuhan, di sana iman itu bangkit dalam diri kita. Bukan kita menguatkan diri, tapi ada Roh Kudus yang menguatkan hati kita, yang buat kita, hey lihat seperti aku lihat. Jangan lihat apa yang kamu lihat dengan mata, tapi lihatlah apa yang aku sediakan nanti buat kamu. Itu iman. Dan tahu nggak, iman itu nggak berhenti cuma buat kita itu jadi orang yang kuat. Bukan berhenti jadi orang yang nggak gampang nyerah. Tapi ternyata iman itu bisa membangkitkan imannya orang lain. Imannya kita yang kita punya itu, orang lain itu bisa terberkati melalui ngelihat hidup kita melalui iman kita. Makanya tadi di awal ya, indah banget tadi ada yang bawa lilin ya. Jadikan ku terang, bawa lilin. Hidup kita itu kayak lilin itu. Waktu kita belum kenal Tuhan, hidup kita itu padam, gak ada apinya, gak ada terangnya. Tapi waktu kita kenal sama Tuhan Yesus, jalan sama Tuhan Yesus, hidup kita itu ada apinya nyala, ada Roh Kudusnya, ada terang di hidup kita. Dan terangnya kita itu ternyata menyinari sekelilingnya kita. Waktu kita di rumah, waktu kita di sekolah, kita itu jadi terang itu. Dan kalau kita lihat tadi, apinya dioper ya, dikasih ke sebelahnya. Orang sebelahnya kasih apinya ke sebelahnya. Itu iman kita. Waktu kita itu punya iman, kita datang ke sekolah, ketemu sama teman kita. Teman kita lagi down, teman kita lagi sedih. Kita itu, mereka ngelihat hidupnya kita, mereka itu diterangi. Mereka ngelihat hidupnya kita, mereka lihat, kok bisa ya, orang ini kok bisa, anak ini kok hebat ya.
mengalami begitu banyak masalah tapi ceria banget. Apa yang beda ya dari anak ini? Terus kita ngajak ngobrol, kita ajak ke CG, kita ajak ke ibadah voltage, kita ajak mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Apinya mereka nyala. Dan dari satu orang bisa menyalakan seluruh isi rumah. Dari satu orang lilin itu bisa menyalakan sekolahmu, bahkan kotamu, bahkan satu negeri bangsa-bangsa pun akan nyala ketika hidup kita punya iman yang menyala seperti itu. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang imannya juga hebat. Namanya, kalian pernah dengar gak ya? Yang pernah dengar boleh angkat tangan ya, Daniel di Gua Singa. Angkat tangan yang pernah dengar ceritanya. Semua hampir pernah tahu ya. Iya, jadi Daniel ini waktu itu ada di sebuah negeri yang gak kenal sama Tuhan Yesus. Waktu itu dia itu jadi kayak penasehat, jadi orang pinter di sana, jadi orang ahli, orang pinter yang kepercayaannya raja gitu. Raja itu punya banyak orang pintar. Tapi Daniel ini salah satu yang paling disukai sama raja. Paling mencolok, paling bersinar di antara yang lainnya. Karena satu, dia itu punya hubungan sama Tuhan yang dekat. Dan itu membuat dia itu bersinar di antara orang-orang yang lainnya. Lalu Daniel ini suatu hari banyak orang-orang teman-temannya dia itu yang gak suka sama dia. Gak sukanya kenapa? Katanya kalau bersinar disukai orang. Tapi ternyata di sekelilingnya Daniel itu ada ahli-ahli juga, orang-orang pintar juga yang iri sama dia. Gara-gara dia kita juga gak bisa bersinar, iri mereka. Terus mereka berkumpul, mereka cari ide. Ayo kita harus lakukan sesuatu, kita harus jatuhkan nih si Daniel. Tapi mereka cari kesalahan gak ketemu. Daniel ini orangnya lurus, baik, jujur. Gak ketemu, sampai suatu hari mereka tahu Daniel itu cinta banget sama Tuhan. Kita pakai ini aja untuk jatuhkan dia. Akhirnya mereka datang ke raja, mereka bilang ke raja, ini gimana kalau kita bikin peraturan dalam 30 hari, semua orang di negeri ini harus takut sama raja, harus menyembah hanya kepada raja. Kalau ketahuan kedapatan orang yang menyembah orang lain selain raja, Tuhan lain selain raja, kita harus masukkan dia ke Gua Singa. Wah, peraturan akhirnya disebarkan, raja setuju disebarkan ke seluruh negeri, sampai kedengeran sama Daniel. Lalu Daniel ini kedengeran, Daniel gak takut. Daniel tahu satu hal yang gak boleh dicuri dari hidupnya adalah hubungannya sama Tuhan Yesus. Jadi dia doa, sembunyi, dia pintar juga, nggak langsung nunjukin kalau dia doa di depan orang gitu ya. Dia sembunyi ke kamar, ke atas, dia berdoa seperti biasanya. 3 kali sehari menyembah Tuhan, baca firman, dia berdoa. Terus akhirnya ya orang-orang ini kan memang mau menjebak, jadi langsung menangkap dia lagi doa, dikasih tahu ke raja. Akhirnya tahu nggak raja waktu dengar gimana? Raja sedih ternyata. Loh Daniel, karena raja itu sayang sama Daniel. Tapi raja juga nggak bisa narik keputusannya, sudah terlanjur gitu, sudah dibuka. Akhirnya Daniel dimasukkan ke Gua Singa, sebelum ditutup raja bilang, Daniel, semoga Allah yang kamu sembah itu menyelamatkan kamu ya dari singa-singa yang ada. Terus kita tahu ceritanya ya, akhirnya Daniel nggak dimakan singa. Malaikat Tuhan membungkam, menutup mulut-mulutnya singa-singa itu sehingga Daniel selamat. Akhirnya besokannya raja tanya, Daniel engkau sudah masih hidupkah engkau? Iya Tuhan, Tuhanku menyelamatkan aku. Lalu di sana raja buat ketetapan. Ternyata benar ya, Allahnya Daniel itu Allah yang paling berkuasa.
dia kasih ketetapan dibagikan ke seluruh dunia, di seluruh negerinya dia, kasih tahu bahwa siapapun yang harus takut sama Allahnya Daniel, karena Allahnya Daniel ini Allah yang paling berkuasa. Dari cerita ini ya, gimana caranya kita itu bisa menunjukkan iman kita, bukan dengan cara kita itu datang-datang kita show off. Ini loh aku nih orangnya beriman, ini loh aku orangnya cinta Tuhan. Enggak dengan show off gitu, tapi kelihatan natural dari hidupnya sehari-hari. Yang pertama adalah tekun membangun hubungan sama Tuhan. Yang pertama tekun membangun hubungan sama Tuhan. Nah dikatakan di Daniel 6 ayat 11 ya. Kuncinya Daniel itu ini. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kunci iman kita bangkit, iman kita nyala bersinar adalah tekun bangun hubungan sama Tuhan. Saat teduh setiap hari itu bukan rutinitas, bukan kewajiban kok. Kenapa ya Kakak CG selalu ingetin jangan lupa saat teduh, papa mama ingetin jangan lupa saat teduh, bukan rutinitas. Tapi waktu kita saat teduh, kita jadi awalnya itu harus sengaja. Awalnya itu kayak berat mungkin. Awalnya kita lebih suka main game gitu ya. Tapi waktu kita rutin setiap hari, ketemu Tuhan Yesus setiap hari, lama-lama itu jadi sebuah kesukaan. Sama kayak kita, siapa di sini yang punya best friend? Punya ya? Seneng gak jalan-jalan sama best friendnya? Seneng ya? Sama Tuhan Yesus itu waktu kita saat teduh, itu kita itu seneng karena kita ketemu best friend kita tiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terus melakukan yang benar. Daniel itu berani melakukan yang benar. Walaupun ancamannya tadi itu kalau dia ketahuan dia bakal mati. Dia bakal ditaruh gua singa dan harusnya kalau singa itu makan orang, makan daging gitu. Dia pasti mati. Tapi dia nggak takut. Kenapa? Karena dia yakin penuh sama Tuhan. Karena dia yakin penuh bahwa ini yang benar dan Tuhan, hanya pribadi Tuhan, semuanya boleh hilang kecuali hubungannya sama Tuhan nggak boleh hilang. Kakak mau ajak satu anak untuk kesaksian ke sini, teman kita namanya Leon. Bagaimana dia berjuang dengan imannya ya. Leon kelas berapa? Aku kelas 7. Iya. Ya hari ini aku mau menceritakan, ya sini ya. Hari ini aku ingin menceritakan tentang imanku gitu. Jadi waktu aku di sekolah itu pasti ada jam istirahat kan. Dan aku punya satu teman sekelas yang emang orangnya itu agak ceroboh gitu. Dan ada di suatu saat gitu, saat istirahat dia tiba-tiba meninggalkan kayak uang gitu. Uang 10.000 kalau enggak 2.000 gitu. Dan waktu itu uangnya dia tinggal di meja dekatku gitu. Dan di kelas waktu itu juga sepi gitu. Jadi cuma ada aku dan beberapa teman aku gitu. Dan waktu itu aku juga tiba-tiba punya pikiran kayak aku mau ngambil uangnya gitu. Juga gak ada yang tahu gitu kan kalau aku yang ngambil uangnya. Tapi di sisi lain juga tiba-tiba kayak ada semacam Roh Kudus yang ngingetin gitu. Supaya aku gak mengambil uangnya gitu. Karena ada Roh Kudus atau iman juga yang bantu aku supaya tidak mengambil uang temanku itu. Dan akhirnya aku tahan dan akhirnya keluar kelas gitu untuk supaya tetap kuat gitu imanku dalam pengen ngambil uang temanku gitu. Jadi kayak menurutku iman itu kayak suatu pohon yang ada di tanah yang subur gitu. Jadi kalau kita punya iman itu kita harus seperti pohon koko yang ada di tanah yang subur gitu.
Yang pohon kokok itu kayak menandakan bahwa iman kita itu kuat dan tanah yang subur itu kayak lingkungan kita yang positif gitu. Dan lingkungan yang positif gitu bisa kita dapatkan misalnya kayak ikut CG itu salah satunya. Dan saat misalnya kita ikut CG gitu, gak mungkin kan kalau sebuah tanah itu, tanah kan pasti luas dan gak cuma satu pohon kan. Dan pasti ada banyak pohon. Nah, dan pohon-pohon yang lain itu juga kita bisa tanam gitu dengan kayak mengajak teman kita ikut CG gitu. Dan misalnya kita pengen ngajak teman kita ikut CG, itu iman juga menggerakkan kita gitu. Kayak misalnya aku ngajak temanku ikut CG, itu karena ada imanku yang menggerakkanku untuk mengajak gitu. Walaupun banyak rintangan juga, banyak aku ditolak atau kayak dicuekin gitu. Tapi akhirnya setelah beberapa usaha keras gitu, akhirnya ada beberapa yang mau dan akhirnya membuahkan hasil gitu. Ada yang imannya udah kuat, ada yang akhirnya bisa punya lingkungan yang positif gitu. Dari yang lingkungannya negatif dan dia akhirnya punya lingkungan yang positif gitu. Gitu aja sih Kak. Thank you Leon. Iya. Jadi ya, kayak tadi ya, kita itu hidup banyak godaan kadang itu. Tapi waktu kita itu punya iman sama Tuhan, kita tahu benar siapa yang ada sama kita, menyertai kita, kita itu akan tetap berdiri. Iman itu juga akan membuat kita itu rindu kayak tadi, membagikan api kita itu ke sebelah-sebelahnya kita. Iman itu akan membuat kita itu pengen teman-teman kita itu juga ngalami yang kita alami. Kita punya lingkungan yang benar tadi. Kita punya lingkungan di CG yang selalu ngingetin kita, nguatin kita. Kita datang ibadah, kita diubahkan. Kita juga rindu lihat teman-teman kita satu-satu menang. Satu-satu juga ngalami sama Tuhan. Itulah iman. Show your faith. Kita itu enggak malu cerita tentang Tuhan ke teman kita. Nanti dipikir ini sok rohani gitu. Ini gereja-gerejaan. Nanti kalau aku ditolak gimana? Waktu kita punya iman ya, kita itu gak apa-apa ditolak. Karena kita itu menawarkan sesuatu yang indah. Tuhan itu di hidup kita itu sesuatu yang indah, pribadi yang indah. Yang sampai selamanya gak akan pernah meninggalkan, yang sampai selamanya gak akan pernah mengecewakan. Waktu kita itu berharap sama manusia, mungkin manusia bisa ngecewain. Kita berharap sama keadaan, mungkin keadaan bisa ngecewain. Tapi waktu kita berharap sama Tuhan, kita gak akan pernah kecewa. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri ya. Pemain musik boleh naik. Kita mau nyanyi satu lagu. Iman itu harus pribadi demi pribadi. Iman itu gak bisa, aku pinjem ya imannya papa mama, aku pinjem ya imannya temanku. Gak bisa. Karena iman itu ya pribadi, hubungan itu pribadi. Kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau ngomong Tuhan, inilah hidupku. Kita mau kasih ke Tuhan. Tuhan, ku serahkan kepadamu segala masa depanku, segala cita-citaku akan ku serahkan kepadamu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah
di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Waktu kita dengerin firman Tuhan, mungkin ada beberapa dari kita yang dalam hati ngerasa aku takut sama masa depanku. Setiap kali aku bangun tidur, susah tidur. Setiap kali aku bangun tidur, selalu kepikiran, kekhawatiran, ketakutan akan masa depan itu ada dalam hati kita. Yang punya perasaan kayak gitu, boleh ya taruh tangannya di dada. Yang takut, yang dipenuhi kekhawatiran tiap hari itu kayak takut gak ada damai sejahtera. Boleh taruh tangannya di dada ya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ku serahkan masa depanku ke tangan-Mu. Tuhan, asal Engkau ada di hidupku, itu udah cukup. Tuhan, bantu setiap dari kami untuk melihat seperti Engkau melihat ya Bapa. Roh Kudus, pimpin kami, kasih kami damai sejahtera, bangkitkan iman kami. Kami mau percaya penuh Tuhan sama pribadi-Mu. Kami mau percaya penuh Tuhan, taruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sampai bumi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kak Papa senang banget. Ternyata ya, kalian walaupun masih muda, kalian dipercaya sama Tuhan Yesus untuk menunjukkan iman kalian lewat perbuatan, lewat apa yang kalian lakukan dalam hidup sehari-hari.
Jadi mulai sekarang yang ditujukan ke teman bukan cuma skor gamenya, nilainya, atau menang lomba. Tunjukkan iman kita. Tunjukkan kalau kita ini punya Tuhan, namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita mau tunjukkan, percayanya kita sama Tuhan Yesus. Sebelum doa untuk persembahan dan doa berkat, Kak Popo mau ingatkan, Sabtu depan jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Bilang sama papa mama, siapa yang udah punya tiket gelangnya? Ya, ingat ya, dibawa tiket gelangnya. Kalau mama mau ikut, mama juga perlu tiket gelang. Kasih tahu teman-teman di kelas juga ya. Teman di kelasnya udah tahu nggak kalau ada Bible study? Kan Kak Popo nggak bisa datang ke sekolahnya. Boleh nggak Kak Popo titip buat kalian yang di sekolah? Bilang sama temennya ya. Ajakin temennya untuk ikutan. Kalau perlu kalian yang traktir. Makan siang sama-sama di sini kayak step up kemarin itu loh. Kalau mama khawatir, lu nanti makannya gimana? Kalian bilang gini, tenang Ma, waktu step up kita sudah makan dengan tertib. Thumbs up buat kalian semua ya. Nanti Sabtu depan, oh ya kasih tepuk tangan buat kalian. Kalian anak-anak yang hebat ya. Sabtu depan, jadi kita mulainya jam 10. Jangan salah ya, jangan datang jam 1. Pakai tiket gelangnya jam 10 datang ke sini. Tapi kalau misalnya ada yang, Kak, Mama nggak bisa antar jam 10, nggak apa-apa. Waktu ibadah voltage tetap datang. Ya, nanti ikut Bible study sesi yang kedua. Tapi kalau bisa, pakai tiket gelangnya. Bilang sama papa mama, kita Bible study sama-sama di sini. Siapa yang sudah semangat buat Bible study? Yeay! Oke, kita angkat amplop persembahannya, kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau tidak pernah memandang rendah kepada setiap kami yang masih muda. Terima kasih Engkau mau memakai kami untuk menunjukkan iman percaya kami kepada Yesus. Kami akan tunjukkan iman kami kepada teman-teman di sekolah. Kami akan tunjukkan iman kami kepada keluarga di rumah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau kasih persembahan. Tuhan, berkati pekerjaan Papa dan Mama. Supaya dalam pekerjaan mereka ada berkat Tuhan. Untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga. Ada berkat Tuhan untuk ditabung. Dan ada berkat Tuhan untuk ditabur. Salah satunya dengan kami membawa persembahan ke rumah Tuhan. Kami berdoa supaya persembahan kami juga dipakai untuk membangun gereja di mana-mana ya Tuhan. Di kota-kota akan ada banyak gereja-gereja baru yang muncul Tuhan. Bukan cuma sekedar gereja biasa, tapi gereja yang terus memberitakan Injil. Gereja yang cinta segala usia. Gereja yang terus ya Tuhan dipakai memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Letakkan persembahannya, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus, cinta dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus. Diberkati engkau di keluargamu, diberkati engkau di sekolah, dibuatnya engkau dibantu menjadi pandai di sekolah, dilindungi selama sekolah, bebas dari virus. Diberkati kesehatanmu, diberkati dengan hikmat kepandaian, diberkati dengan roh yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pulanglah dengan membawa berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Sabtu depan. God bless you.